Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Matnul Ghayah wat Taqrib karya Abu Syuja' Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan thummal miyahu ala arba'ati aqsam. Kemudian air itu ada 4 macam, dibagi menjadi 4 macam. Kemudian yang ketiga adalah wa tahirun ghairu mutahhir wa huwa al-ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat. Yang ketiga adalah air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah, kemudian beliau menyebutkan ada 2 contohnya. Contoh yang pertama adalah al-ma'ul musta'mal, air yang sudah dipakai. Maksudnya adalah air yang sudah dipakai untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Bukan air yang tersisa di bejana, tapi maksudnya adalah air yang sudah kita pakai untuk berwudu dan mengangkat hadas kita. Kemudian air itu lepas dari tangan kita misalnya. Ketika kita berwudu untuk mengangkat hadas asghar saat kita ingin sholat misalnya, kemudian saat kita membasuh wajah kita, ada air yang mengalir yang lepas dari wajah kita, maka inilah yang dimaksud sebagai air musta'mal dalam mazhab Syafi'i. Air seperti ini yang tidak boleh dipakai karena dia sifatnya sudah tahir ghairu mutahhir. Dia suci tapi tidak mensucikan lagi. Jadi bukan air yang tersisa di bejana ketika sudah habis dipakai untuk bersuci. Tapi dia adalah air yang sudah dipakai mengenai anggota tubuh saat kita mengangkat hadas, kemudian air itu dipakai lagi untuk bersuci. Ini yang disebut ghairu mutahhir lagi, sudah tidak bersuci lagi menurut mazhab Syafi'i. Namun yang lebih kuat Allah Ta'ala alam adalah bahwasanya air musta'mal seperti ini boleh dipakai untuk berwudu selagi tidak berubah salah satu sifatnya, yaitu warna, bau atau rasanya. Karena dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari, Rasulullah SAW disebutkan beliau berwudu, kemudian para sahabat berebut air sisa, air yang sudah dipakai oleh Rasulullah SAW dan mengalir dari anggota tubuh beliau. Ini menunjukkan bahwasanya air yang sudah dipakai oleh Rasulullah SAW tetap dipakai oleh para sahabat, bahkan dipakai mereka untuk bersuci lagi. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian secara logika juga kita melihat bahwasanya anggota tubuh yang dibasuh oleh air ini adalah anggota tubuh yang suci. Maka ketika ada air yang melewati anggota tubuh tersebut, kemudian air tersebut lepas dari anggota tersebut, maka lewatnya air pada anggota tubuh tersebut seharusnya tidak merubah hukumnya. Seharusnya tidak membuat air tersebut menjadi tidak mensucikan lagi. Kiasannya adalah seperti air yang kita pakai untuk mencuci pena misalnya, maka ini juga tentunya masih suci. Karena yang dicuci adalah sebuah benda yang suci. Maka tidak seharusnya air yang sudah dipakai untuk mencuci pena tersebut kemudian hukumi sebagai tahirul ghairu mutahhir atau suci tapi tidak mensucikan. Kemudian contoh yang kedua adalah al-mutaghayyir bima khalatahu min at-tahirat, yaitu air yang berubah karena tercampuri oleh benda-benda yang suci. Air yang berubah, yaitu air yang berubah salah satu sifatnya, baik rasa, bau ataupun warnanya. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena bercampur dengan benda-benda yang suci. Contohnya adalah air teh. Air yang awalnya mutlak, ketika kemasukan teh warnanya menjadi berubah. Ketika ditambahkan dengan gula maka rasanya juga ikut berubah. Maka ini adalah contoh air yang berubah karena bercampur dengan benda yang suci. Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya ini termasuk air yang suci tapi tidak mensucikan. Dan betul bahwasanya air yang seperti ini tidak mensucikan lagi, karena dia sudah tidak disebut sebagai air yang mutlak. Dia akan disebut sebagai air kopi, air gula, air teh, air mawar, dan semacamnya. Maka air seperti ini sudah tidak mutlak lagi, tapi sudah dinisbatkan kepada benda-benda yang merubah atau mencampurinya. Maka contoh yang kedua ini benar.
Yaitu bahwasanya sifatnya adalah tahirun ghairu mutahhir. Dia suci tapi tidak mensucikan lagi. Jadi tidak bisa dipakai untuk berwudu atau mandi, karena air yang bisa dipakai untuk bersuci adalah air yang tahur, yang suci dan mensucikan, yaitu air yang mutlak dan belum berubah. Demikianlah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu dan memudahkan kita untuk mengamalkannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.